Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari BZNQ. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing. Tetap pantang menyerah, mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Gengs, kali ini vlog akan bahas dengan judul Mengapa Tidak Berani Menetapkan Goal yang Menantang. Geng, banyak di antara kita masih saja yang tidak berani membuat sasaran masa depan yang menantang untuk dirinya sendiri. Padahal sekali lagi, itu untuk dirinya sendiri. Kenapa tidak berani? Ada dua alasan utama kenapa seseorang tidak berani menetapkan masa depan yang menantang untuk dirinya sendiri. Yang pertama adalah karena faktor takut. Yang kedua, karena yang bersangkutan tidak yakin. Nah, gengs, vlog kali ini pembahasannya akan berfokus tentang takut. Untuk alasan yang kedua yakni tidak yakin, sementara waktu kita pending. Nah, sebelum kita bahas bagaimana mengatasi rasa takut, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu tentang apa itu takut. Aspek apa saja sih kalau kita bicara tentang takut? Kalau kita bicara tentang takut, ada dua hal, geng, yang harus kita diskusikan. Yakni pertama mengenai jenis, yang kedua yakni mengenai sumber ketakutan. Bila kita bicara mengenai jenis ketakutan, sebetulnya ada dua jenis ketakutan yang ada di diri kita. Yakni jenis ketakutan yang disebut positif. Loh, kenapa ketakutan kok ada jenisnya positif? Karena ketakutan positif ini membangkitkan energi internal kita. Ketakutan yang berjenis positif akan mendorong kita untuk memberikan yang lebih baik atau yang terbaik. Sebagai ilustrasi, geng, kalau ada seorang anak takut dimarahin orang tuanya karena nilai sekolahnya jelek, atas ketakutan tersebut si anak belajar lebih giat lagi karena tidak ingin dimarahi orang tuanya. Nah, ini ketakutan dimarahin ini menimbulkan energi internal itu terbangkitkan, menimbulkan si anak belajar lebih giat lagi supaya mendapatkan nilai lebih baik, nilai bagus agar tidak dimarahi orang tuanya. Nah, ini ketakutan akan dimarahi orang tua justru menimbulkan yang bersangkutan untuk lebih giat belajar. Nah, ini adalah jenis ketakutan yang sifatnya positif. Orang lain menyatakan jenis ketakutan ini adalah jenis ketakutan yang konstruktif, ketakutan yang sehat. Karena ketakutan ini mendorong seseorang untuk bisa tampil lebih baik. Walaupun tentunya namanya ketakutan selalu ada efek sampingnya. Efek sampingnya yakni pada saat ketakutan ini muncul, maka akan menghasilkan yang disebut keringat dingin, bisa jadi cemas, bisa jadi jantungnya berdebar-debar. Ini adalah jenis ketakutan positif. Contoh yang lain, ada seorang karyawan takut juga dimarahi oleh atasannya. Nah, salah satu yang saat ini sedang dikerjakan adalah membuat laporan. Deadline-nya dalam sekian jam lagi. Karena yang bersangkutan memiliki rasa takut dimarahin atasan, maka karyawan tersebut sangat fokus dan betul-betul serius mengerjakan tugas yang ada supaya tidak dimarahi oleh atasan. Ini adalah jenis ketakutan yang positif. Contoh yang lain, ada seseorang takut jika yang bersangkutan kalah dalam berkompetisi. Nah, karena tidak ingin kalah dalam berkompetisi, yang bersangkutan menampilkan tampilan terbaiknya dalam hal kedisiplinan, memberikan kinerja yang terbaik, dan lain sebagainya. Ketakutan kalah kompetisi ini adalah jenis ketakutan yang sifatnya positif, karena mendorong si individu tersebut untuk bisa menampilkan dirinya lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, ini adalah jenis ketakutan yang pertama. Jenis ketakutan yang kedua adalah ketakutan berjenis negatif. Kenapa disebut negatif? Ini adalah lawannya positif tentunya, karena ketakutan ini justru melemahkan energi internal seseorang. Dan ini disebut juga adalah ketakutan destruktif, membuat seseorang mager, malas bergerak. Misalkan sebagai ilustrasi, ada seseorang tidak berani mengambil keputusan yang penting dan strategis. Kenapa? Karena yang bersangkutan bayangkan, iya kalau keputusan saya benar, kalau tidak benar gimana? Padahal ini keputusan yang penting dan strategis. Iya kalau keputusan saya diterima, kalau ditolak, kalau dipertanyakan, kalau dibully gimana? Justru itu akan menambah kerepotan saya, merusak integritas saya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ketakutan yang akhirnya menimbulkan yang bersangkutan tidak berani mengambil tindakan inisiatif, tidak berani mengambil keputusan yang penting
dan strategis. Karena takut jika itu dilakukan justru menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Nah, ini adalah jenis ketakutan yang bersifat negatif. Nah, gengs, jenis ketakutan mana yang mendominasi diri kita? Apakah positif atau negatif? Nah, titik tertentu ketakutan ini dimanfaatkan oleh pimpinan kita. Jika pimpinan kita tahu bahwa kita memiliki ketakutan jenis positif, maka itu seringkali dipencet tombolnya. Ya, ketakutan yang menimbulkan energi internal itu disuarakan, disampaikan berulang kali supaya kita energinya terbangkitkan dan bisa bekerja lebih optimal. Nah, ini aspek ketakutan dari jenis, geng. Yang kedua, yang perlu kita bahas adalah sumber ketakutan. Kalau kita bicara mengenai sumber ketakutan itu juga ada dua. Yang pertama, sumber ketakutan yang berasal dari pengalaman. Karena ini sifatnya ketakutan, maka tentunya adalah pengalaman yang traumatis. Bisa jadi ini adalah pengalaman kita sendiri, bisa jadi ini adalah pengalaman orang lain yang kita jadikan referensi. Tentunya sekali lagi pengalaman traumatis. Ini adalah sumber ketakutan yang pertama, yakni berasal dari pengalaman, apakah itu pengalaman sendiri ataukah itu pengalaman orang lain yang kita jadikan referensi. Sumber ketakutan yang kedua, itu adalah ketakutan imajinatif. Namanya imajinatif, sumber ketakutannya tidak real sebagaimana yang berasal dari pengalaman. Namanya imajinatif, itu artinya apa? Artinya adalah itu dari hasil abstraksi pikiran. Dari olah pikiran kita sendiri tanpa ada fakta realnya, itu hanya permainan pikiran kita sendiri. Sumber ketakutan ini baik itu yang pengalaman ataupun yang imajinatif, dua-duanya menimbulkan persepsi tingkat bahaya. Tingkat persepsi bahaya ini selanjutnya bergerak lagi. Jadi ketakutan itu tidak berhenti di batas ketakutan itu sendiri. Ketakutan ini berefek kepada persepsi tingkat bahaya, ya, membentuk persepsi tingkat bahaya, dan selanjutnya persepsi tingkat bahaya ini akan mempengaruhi perasaan kita, dan perasaan kita ini akan mempengaruhi pilihan tindakan kita, dan pilihan tindakan kita tentunya mempengaruhi kinerja ataupun hasil. So, gengs, yang perlu menjadi tekanan adalah, sekali lagi, ketakutan itu tidak berhenti sebatas ketakutan. Ketakutan itu menimbulkan efek lanjutan. Efek lanjutannya itu adalah terbentuknya persepsi tingkat bahaya. Dan itu selanjutnya berpengaruh terhadap perasaan kita, pilihan tindakan kita, dan ujung-ujungnya adalah mempengaruhi kinerja atau hasil. Karena ketakutan ini berefek di ujungnya mempengaruhi kinerja atau hasil, maka ketakutan ini harus kita perhatikan. Jangan sampai ketakutan ini tidak kita perhatikan padahal itu mempengaruhi kinerja ataupun hasil akhirnya. Seringkali di antara kita tidak menyadari bahwa ketakutan yang ada di diri kita, baik itu berasal dari pengalaman yang sifatnya traumatis, baik itu pengalaman sendiri ataupun pengalaman dari orang lain yang kita jadikan referensi, ataupun imajinatif, semuanya itu mempengaruhi hasil akhir, mempengaruhi kinerja kita. Maka dengan demikian moral message-nya, jangan biarkan ketakutan kita. Semestinya ketakutan ini kita kelola supaya kinerja kita menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Menghasilkan hasil yang efisien, semakin efisien dan efektif dari waktu ke waktu. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan ternyata, mana yang sebetulnya mendominasi kehidupan kita, antara sumber ketakutan yang berasal dari pengalaman ataukah sumber ketakutan yang berasal dari imajinatif. Ternyata, geng, bila dicermati dengan baik-baik, sumber ketakutan yang paling dominan yang membayangi diri kita itu adalah sumber ketakutan yang berasal dari imajinasi pikiran kita. Itu mengambil porsi yang dominan. Padahal ketakutannya tidak faktual, tidak real, tidak ada faktanya. Itu hanya permainan pikiran kita. Tapi sudah mendominasi kita dan berikutnya tanpa kita sadari ternyata berefek kepada kerja. Sebagai ilustrasi, geng, ada seseorang mau ketemu klien. Kliennya potensial. Sebelum ketemu klien, yang bersangkutan melihat gambar dari klien tersebut. Foto, ya entah googling, entah dari mana. Begitu didapatkan fotonya, yang bersangkutan mulailah membayangkan, wah bapak ini, klien ini kayaknya tegas banget ini. Ini orangnya jaim dilihat dari fotonya. Wah kalau seperti ini saya
gimana ini? Saya bakal mengalami kesulitan nih menjalin komunikasi dengan bersangkutan. Waduh, mana bisa saya meyakinkan beliau kalau postur tubuhnya menggambarkan dirinya sangat jaim kayak gini. Kayaknya orangnya ini agak susah diajak bercanda, agak susah diajak ngomong yang serius. Ini gimana nih saya? Kayaknya saat ini saya nggak siap menghadapi beliau. Nah, apa yang terjadi, geng? Semakin berimajinasi, semakin memunculkan ketakutan. Jadi imajinasi ditumpuk dengan imajinasi yang lainnya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi tarsok. Tidak jadi mengunjungi klien yang potensial tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya penundaan ini berlangsung terus-menerus hingga berhari, berminggu, berbulan. Dan tentunya yang semestinya itu merupakan peluang itu menjadi berhilangan. Dan itu tidak hanya sekali, ada klien yang lain yang juga tidak segera ditemui. Tarsok lagi, berapa klien yang seperti itu. Dan itu tentunya semua sekali lagi mempengaruhi hasil akhir atau kinerja yang bersangkutan. Oleh karena itu, ketakutan yang ada tidak boleh terlalu dibiarkan kalau ingin menghasilkan kerja hasil yang lebih baik. Oke, geng. Sampai sekian dulu vlog kali ini. Nanti kita sambung dengan seri vlog berikutnya. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah. Mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita, agar dari diri kita selalu terpancar energi positif dimanapun, kapanpun. Geng, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share. Terima kasih, sampai ketemu di seri vlog berikutnya.